Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini merupakan bagian keempat dari tutorial membuat sistem informasi surat berbasis client server menggunakan Embarcadero Delphi Exe. Oke, kita akan lanjutkan saja. Sebelumnya kita sudah pernah membuat database, kemudian sudah membuat form data bagian, dan sekarang kita akan lanjutkan. Untuk yang part sebelumnya Anda bisa buka pada kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama adalah jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu dari sum control panelnya. Karena setiap kali ini kita matikan, komputer kita matikan, maka sum control panel ini posisinya juga akan dinonaktifkan. Nah, ini ya, ini kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, berikutnya kalau ini sudah aktif, tinggal kita buka Embarcadero-nya. Ini kita bisa minimize, bisa juga ditutup. Berikutnya adalah kita buka file kita yang sebelumnya kita pernah buat. Ini adalah materi terakhirnya. Oke, ini adalah program kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kita jalankan terlebih dahulu supaya kita tahu bagaimana kondisi program kita saat ini. Oke, jadi setiap kali kita akan melanjutkan program, kita pastikan dulu bagaimana keadaan program yang akan kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah punya sebuah menu utama, kemudian di sini juga sudah ada form data bagian. Nah, ini semua DB editnya sudah dimatikan, kosong juga, dan semua tombolnya mati kecuali tambah dan keluar. Nah, kita akan lanjutkan pada video kali ini, yaitu membuat rumus pada masing-masing tombol ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu membuat rumus untuk tombol tambah. Kita keluar terlebih dahulu dari sini. Oke, kita akan membuat rumus pada tombol tambah yang tadi ada pada form 2 ya. Form 1 itu adalah menu utama, sedangkan form 2 ini adalah form data bagian yang tadi kita buka. Ya, ini dia form data bagian. Sebelumnya kita sudah membuatkan rumus yang pertama, yaitu rumus keadaan awal. Rumus keadaan awal itu letaknya di sini. Klik sekali pada form, kemudian event on active. Nah, ini rumusnya, dan ini sudah berjalan tadi ya. Kita lanjutkan dengan rumus tombol, dimulai dari tombol tambah. Kita double klik saja pada tombol tambah. Kita langsung masukkan rumus untuk menambah data. Nah, rumus untuk menambah data ini adalah kita panggil komponen penghubung database-nya yang kita letakkan pada form data modul ya. Nah, di sini ada form data modul. Nama komponen ini kan adalah ado data bagian. Nah, jadi ado data bagian inilah yang kita panggil. Oke, rumusnya adalah kita sebutkan dulu nama form tempat komponen ado data bagian. Nama komponennya tadi kan adalah ado data bagian, tapi terletak pada form data modul. Kita lihat form data modul kita ini namanya adalah data modul 2 ternyata ya. Berarti kita sebutkan dulu nama formnya, yaitu data modul 2 titik, baru nama komponen adonya, yaitu ado data bagian titik. Untuk rumus tambah itu bisa menggunakan append, atau juga Anda bisa menggunakan insert. Nah, ini ya, ini saya gunakan append saja, jadi bisa dipilih salah satu ya. Oke, ini adalah rumus untuk tambah. Selanjutnya, ketika kita klik tambah, seharusnya kita tidak boleh lagi klik tambah tersebut. Kalau tidak boleh lagi klik tombol tambah, berarti tombol tambahnya harus dimatikan. Tombol tambah, nama dia adalah, ini adalah button 1 ya. Ini button 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Harusnya button tambahnya kita matikan. Berarti button 1 titik enable itu
nilainya kita ganti menjadi false supaya button tambah itu dimatikan. Jadi ketika klik button tambah, otomatis button tersebut akan mati. Berikutnya ada button yang kedua, yaitu button simpan. Button simpannya tadi kan tidak kita aktifkan. Nah, sekarang ini kita aktifkan. Berarti nilainya true. Berikutnya ada button 3. Ini ya. Button 3 itu adalah batal. Button 3 ini kita aktifkan. Kenapa kita aktifkan? Maksudnya adalah siapa tahu kita nggak jadi tidak jadi input data. Akhirnya kita batalkan. Makanya ini harus kita aktifkan karena tadi posisi awalnya dia tidak aktif. Oke, seperti itu. Kemudian button 4. Button 4 itu adalah ubah. Ini posisinya harus tidak aktif dan memang sekarang dia sudah tidak aktif, berarti dibiarkan saja. Tombol hapus juga sama. Nah, kalau tombol keluar tadinya posisinya aktif, tapi kita pengen ketika kita klik tombol tambah, button keluar itu harusnya tidak aktif supaya tidak bisa keluar dari form ini ketika lagi proses menambah data. Makanya ini kita nonaktifkan atau kita matikan. Oke, berarti dengan demikian, dengan sekali kita klik tombol tambah, beberapa tombol akan berubah menjadi aktif dan menjadi tidak aktif. Oke, itu tombolnya. Berikutnya, ketika kita memilih tombol tambah, kita harus siap untuk input. Nah, input data itu kan pada komponen ini. Nama komponennya adalah dbEdit. dbEdit 1 ya. Ini kan tadi kita nonaktifkan. Pertama kali form dibuka, ini tidak bisa diklik tadi ya, atau dinonaktifkan. Nah, ketika kita klik tombol tambah, ini harusnya diaktifkan. Jadi, rumusnya kita masukkan rumus untuk mengaktifkan komponen tersebut. Nama komponennya tadi adalah dbEdit 1 ya. Enable-nya ini kita ganti menjadi true. Nah, kita kan ada 2 dbEdit. Jadi ini kita copy saja. Ini kita ganti menjadi dbEdit 2. Sudah, karena kita hanya punya 2 dbEdit, jadi cukup seperti ini. Jadi rumusnya ini adalah pertama rumus untuk membuka ibaratnya itu membuka database-nya supaya siap di input. Yang berikutnya adalah untuk validasi tombol-tombolnya, dan yang terakhir adalah membuka atau mengaktifkan semua dbEdit-nya supaya bisa diisi. Coba kita jalankan terlebih dahulu hasil dari satu rumus tombol tambah itu. Oke ya, ini semuanya mati. Nah, ini tidak aktif ya. Ini juga tidak aktif. Tapi dengan kita klik sekali tombol tambah, nah ini aktif. Oh, bisa diisi ya. Ini juga aktif. Ini langsung tidak aktif. Simpan batalnya aktif. Oh, yang ini satu lagi. Ini harusnya tidak aktif. Harusnya ini false ya. Oke, kita ganti dulu. Button 6. Oh, bukan button 4 ya, tapi button 6. Button 1 false, button 2 dan 3 itu true, button 6 yaitu button keluar di false. Klik tombol tambah. Ya, ini jadinya ya. Jadi kita bisa input data, setelah input data kita klik simpan, atau mungkin ketika kita tidak jadi untuk input data, kita bisa klik batal. Ya, tapi ini rumusnya kan belum kita isi, makanya ini belum bisa dijalankan untuk tombol tambah dan untuk tombol simpan dan batal. Oke, seperti itu. Ini sudah berhasil untuk rumus tombol tambah. Selanjutnya kita buat rumus tombol yang kedua. Oke, kita mulai dari yang ketiga saja. Setelah tambah kita tombol batal. Yang berikutnya tombol batal, tombol simpannya nanti belakangan ya. Untuk tombol batal, yaitu rumusnya hanya simpel sekali ya, tetapi sebenarnya rumusnya itu panjang, tapi karena rumusnya sudah banyak kita titipkan di onActive tadi, jadinya dia pendek. Oke, rumus batal itu adalah cancel. Jadi tinggal sama seperti rumus tambah tadi. Kita sebutkan dulu nama form tempat komponen database-nya, yaitu nama formnya adalah data modul 2.
Nama komponennya adalah ado data bagian titik batal itu adalah cancel. Ya, seperti ini sudah ya. Itu adalah rumus untuk membatalkan atau cancel. Nah, ketika kita cancel, kita pengen supaya keadaannya kembali lagi ke seperti pertama kali form dibuka. Atau kata lainnya adalah harusnya di dalam ini adalah kita masukkan lagi rumus keadaan awal. Masih ingat rumus keadaan awal kita di sini pada form event on active. Nah, rumus ini seharusnya semua rumus ini juga ada di batal. Harusnya ada di sini semua. Ya, karena ketika kita membatalkan, kita pengen keadaan form tersebut kembali seperti belum diapa-apakan. Nah, tetapi karena rumus sebanyak itu sudah kita letakkan di dalam form event on active, jadi tidak perlu kita ketik ulang rumus sebanyak itu, rumus sebanyak keadaan awalnya tidak perlu kita ketik ulang. Kita cukup panggil dengan rumus ini on active. Nah, ini ya, sender. Oke, jadi satu baris rumus ini adalah untuk memanggil form aktif ini. Nah, untuk memanggil rumus sebanyak ini. Jadi, dengan adanya rumus on active sender ini, sama saja dengan kita memberikan rumus yang banyak seperti di on active tadi, yaitu rumus keadaan awal. Coba kita jalankan. Oke, pertama kita klik tombol tambah. Misalnya kita isi datanya, nggak jadi, makanya kita batal. Nah, kalau batal dia harusnya kembali lagi ke seperti ini. Kembali lagi seperti pertama kali form dibuka. Batal. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah rumus tambah dan batal. Selama kita belum klik simpan, ini masih bisa dibatalkan. Oke, seperti itu untuk rumus tombol yang kedua. Oke, jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. Ya, itu tipsnya ya ketika kita membuat program. Ketika kita buat program, kemudian kita memasukkan rumus, kita jalankan. Ketika sudah berhasil, jangan lupa disimpan. Kemudian kita tambahkan lagi programnya, kita jalankan lagi, ketika berhasil disimpan. Jadi ketika ada error, nanti kita tahu errornya itu dari mana. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tombol yang ketiga, yaitu tombol simpan. Sebenarnya urutannya kalau Anda mau memulai dari tombol tambah, kemudian tombol simpan, baru batal, itu boleh ya. Jadi tidak ada aturan khusus mana tombol yang harus didahulukan. Oke, kita akan mulai dengan tombol yang ketiga, yaitu tombol simpan. Nah, pada tombol simpan, ya, jadi pada tombol simpan ini kita harus ada validasi. Jadi ketika kita menyimpan sebuah inputan, kita harus pastikan bahwa data yang disimpan itu sudah terisi semua. Nah, dalam hal ini kan ada dua hal yang harus diisi, yaitu kode bagian dan nama bagian. Nah, ketika kita mau menyimpan data, kita harus memastikan bahwa field-field ini sudah terisi semua. Nah, bagaimana bila field ini ada yang tidak terisi? Berarti kan datanya tidak lengkap. Seharusnya ketika datanya tidak lengkap, kita harusnya berikan validasi di sini atau pesan ketika disimpan adalah data belum lengkap. Jadi selama datanya tidak dilengkapi, kita belum bisa menyimpan data tersebut. Nah, itu berarti validasi yang pertama. Berarti data tidak boleh kosong. Itu validasi yang pertama. Yang kedua, ketika datanya sudah diisi, kode bagian ini kan ada primary key atau field kunci ya. Yang namanya field kunci itu tidak boleh sama datanya. Sama seperti kalau misalnya mahasiswa itu ada NPM atau anak sekolah itu namanya NISN ya. Itu antara orang satu dengan orang lainnya itu kan tidak boleh sama. Nah, supaya mendeteksi dia sama atau tidak, kita butuhkan sebuah query nantinya. Dan ketika ditemukan bahwa data yang baru diinputkan tersebut sama dengan data yang sudah pernah diinputkan sebelumnya, khususnya pada field kode bagian ya, maka juga akan muncul pesan bahwa kode sudah ada. Nah, jadi ada validasi kedua. Jadi validasi pertama tadi adalah mendeteksi atau mengecek
supaya datanya tidak ada yang kosong. Jadi validasi data kosong. Yang kedua, setelah melewati validasi pertama, dia akan dilakukan pengecekan data yang dimasukkan tersebut sama atau tidak. Tapi di sini khusus pada kode bagian. Ketika kodenya sama, maka juga muncul pesan. Selama dua validasi ini atau dua pengecekan ini belum bisa terlewati, maka tidak bisa disimpan data tersebut. Nah, oke. Rumus-rumus dari validasi tersebut kita masukkan di tombol simpan. Nah, untuk validasi kode tidak boleh sama, itu kita butuhkan sebuah komponen database lagi, yaitu kita butuh Ado Query. Nah, kalau bermain dengan Ado Query berarti kita harus kembali dulu ke form data modul. Jadi kita tambahkan sebuah komponen Ado Query. Nah, Ado Query ini adalah untuk membuat validasi kode sama. Ya, sebelumnya kan kalau untuk input data kita butuh komponen Ado Table tuh. Ado Table-nya kita pilih tabel data bagian. Nah, untuk membuat validasi data bagian kita juga butuh sebuah Ado Query yang nantinya juga akan dihubungkan dengan tabel data bagian. Oke. Sekarang kita setting dulu. Ini Ado Query 1. Yang disetting adalah connection. Nah, ini Ado Query itu sama seperti Ado Table ya. Yang disetting Ado connection. Nah, bedanya di sini. Kalau Ado Table kan setelah setting connection, dia settingnya table name. Jadi nama tabelnya tinggal milih. Tapi kalau Ado Query, nama tabelnya harus dipanggil menggunakan rumus query. Select bintang from T data bagian. Jadi sama saja seperti Ado data bagian ini ya. Jadi dia sama-sama terhubung dengan tabel data bagian. Oke, yang berikutnya aktifnya di true. Dan yang terakhir adalah namanya. Kalau nama yang menggunakan Ado Table kan kita namanya Ado data bagian. Karena ini adalah untuk validasi, kita buat aja namanya key data bagian. Jadi ini adalah query data bagian. Fungsi query ini adalah untuk memvalidasi kode sama. Oke, seperti itu settingannya sudah selesai. Sekarang berarti kita sudah punya key data bagian. Jadi inilah yang nanti akan kita gunakan ketika pengecekan data sama. Sekarang kita kembali ke form data bagian. Kita masukkan rumus untuk tombol simpan. Kita tinggal double klik saja dari tombol simpan. Oke, kita buat rumus yang pertama yaitu validasi yang pertama, yaitu validasi data kosong. Jadi kita buat percabangan jika if ya, yang tidak boleh kosong itu kan komponen dbEdit ya. Jadi kita masukkan rumusnya jika dbEdit yang pertama kan adalah dbEdit 1. Jika teks pada dbEdit 1 sama dengan petik-petik. Nah, ini maksudnya adalah jika teks pada dbEdit 1 kosong, petik-petik itu kan maksudnya kosong ya. Nah, maka apa? Tetapi karena kita ada beberapa dbEdit, jadi kita langsungkan saja. Jangan maka dulu, tapi kita buat or dulu. Jika teks pada dbEdit 1 kosong atau, nah seperti itu ya, atau kita kan ada yang kedua yaitu dbEdit 2 teks sama dengan petik-petik. Nah, ini maksudnya adalah jika teks pada dbEdit 1 kosong atau teks pada dbEdit 2 kosong. Jika kita masih ada dbEdit 3, 4, 5 dan seterusnya, Anda tinggal lanjutkan lagi pakai or dbEdit 3, or dbEdit 4, or dbEdit 5 dan seterusnya. Tapi kebetulan di sini kita hanya punya 2 dbEdit, jadi kita cukupkan sampai di sini aja or-nya ya. Jadi if dbEdit 1 teks sama dengan petik or dbEdit 2 then, nah jika dbEdit 1 kosong atau dbEdit 2 kosong, maka kita jalankan rumus di dalam begin. Namanya di dalam begin berarti diawali dari begin, diakhiri dengan end. Kita pengen apa ketika ada yang data kosong? Kita pengen tampil pesan. Pesannya adalah data belum lengkap. Oke, seperti itu.
Kemudian mungkin kita kursornya kita fokuskan saja pada DB edit 1 ya. Kalaupun seandainya yang kosong adalah DB edit 2, tinggal kita pindahkan saja. DB edit 1 titik set fokus. Oke, ini adalah jika DB editnya ada yang kosong. Bagaimana jika sudah terisi semua? Berarti selain itu. Nah, kalau masih ada selain itu, N-nya itu jangan dikasih titik koma dulu. Dibuang titik komanya, kita buat else. Selain itu. Nah, ini selain dari kosong ya. Berarti ini tidak ada yang kosong. Selain itu, nah selain itu, masukkan rumus query tadi. Selain itu, jalankan perintah yang ada di dalam begin dan end ini. Nah, di sini rumusnya adalah kita panggil komponen tempat meletakkan komponen database kita, yaitu komponen data modul. Namanya adalah data modul. Data modul 2 titik query yang kita buat tadi adalah query data bagian. Oh, ini nggak muncul ya. Key data bagian. Oke, nggak apa-apa. Tidak muncul. Nanti akan kita lihat dia akan muncul ya. Data modul 2 key data bagian close, kemudian ini karena sama nanti saya copy saja. Setelah close yaitu berikutnya adalah SQL-nya. Tadinya kan SQL kita buat rumus tadi ya, select bintang tadi. Itu kita kosongkan dulu. SQL titik clear. Nah, ini kita kosongkan. Oke, berikutnya yaitu masih kita pastekan lagi karena sama ya rumusnya. Baru setelah kita kosongkan, kita tambah dengan rumus select bintang from T data bagian. Selanjutnya yaitu open. Oke. Oke, selanjutnya adalah ini adalah untuk mengaktifkan komponen query kita tadi ya, query data bagian tadi. Oke, selanjutnya adalah jika kita buat percabangan lagi. Jika data modul, sebutkan nama komponen formnya. Jika komponen data modul if data modul 2 titik locate, ini untuk pencarian ya. Ini tidak muncul, apakah kita salah nama komponen data modulnya? Kita coba cek dulu. Nama komponennya betul adalah data module. Oh, namanya data module. Ini namanya key data bagian. Oke. Apakah kita ada salah? Oke, ini benar data modul. Oh ya, ini sebutkan dulu nama komponennya, yaitu key data modul. Data modul 2 titik key data modul titik locate. Oke, ini berikutnya yang kita pengecekan tidak boleh sama adalah field kode apa ini ya, kode bagian. Itu yang fieldnya yang tidak boleh sama, yang ada pada DB edit 1, koma, kita gunakan kurung siku,
low partial k, tutup kurung siku, tutup kurung pada kode bagian tersebut, kemudian tutup kurung yang ada setelah if. Dan maka kita ingin dia menjalankan apa yang ada di dalam begin, yaitu tampil pesan. Nah, ini jika kodenya sama ya. Pesannya adalah kode data bagian sudah ada. Nah, jadi ini kalau dia sudah ada dan sama, maka kita akan kembalikan lagi kursornya ke dbedit 1, karena dbedit 1 itu isinya adalah kode bagian. Oke, berikutnya adalah itu validasi kedua. Validasi pertama tadi ini ya, jika datanya kosong maka tampil pesan dalam begin ini. Selain itu berarti jika datanya tidak kosong. Jika datanya tidak kosong, dia akan membuat pencarian. Jika kode bagiannya itu yang ada pada dbedit 1 itu sama dengan yang ada pada database yang sudah kita buat, maka tampil pesan kode data bagian sudah ada. Oke, itu validasi kedua. Nah, masih ada yang selanjutnya selain itu. Nah, ya. Ini jika datanya tidak kosong, kemudian data yang diinputkan juga tidak sama, maka kita buat rumus else. Seperti biasa ya, kalau masih ada else-nya jangan ditutup dulu dengan n titik koma. Nah, selain itu, maka dia akan ke sini. Oke, ini kita geserkan terlebih dahulu. Oke, else-nya di sini. Oke, begin-nya di sini. Maka kita akan menyimpan. Rumus simpan adalah data modul 2 titik ado data bagian titik post. Ini rumus simpan. Kemudian kalau menyimpan kita tampilkan pesan bahwa show message data sukses disimpan. Oke, berikutnya adalah kita harusnya kembali ke keadaan awal. Ingat rumus keadaan awal kita ada banyak sekali ya, tapi sudah kita simpan di if on aktifnya form. Jadi cukup kita panggil dengan rumus on active sender. Oke. Nah, ini rumusnya ya, coba kita jalankan dulu apakah ada rumus yang keliru. Nanti bisa ditunjukkan oleh keterangan errornya. Coba kita jalankan. Oke, ternyata ini ada yang rumusnya error. Oke, coba kita jalankan lagi. Key data modul. Oh, ini kurang angka 2-nya. Karena namanya adalah key data modul 2 ya. Bukan key. Oh, nama dia adalah key data bagian. Oh iya. Namanya adalah key data bagian. Ini namanya adalah modul 2. Oke, sudah jalan. Coba sekarang kita input datanya. Sekarang tombol kita yang aktif adalah tambah ya. Jadi kita klik tombol tambah. Ini otomatis aktif. Harusnya ini ketika diklik tombol tambah kursornya ke sini ya. Nanti kita tambahkan rumusnya. Misalnya kode bagian 01. Nama bagian. Oh, udah nggak jadi. Kita klik batal. Nah, dia kembali seperti ini. Tapi kalau seandainya kita ngisi, kemudian kita input yang ini langsung kita simpan, nah tampil pesan data belum lengkap karena ini belum kita isi. Oke, sekarang kita isi. Misalnya data bagian yang pertama adalah apa ini? Kepegawaian misalnya. Kita simpan. Nah, ini sudah berhasil ya, data sukses disimpan. Oke, sekarang kita inputkan lagi. Ini langsung kita simpan, data belum lengkap katanya. Ketika ini kita isi 01, kita simpan, masih data belum lengkap katanya. Kemudian ini kita isi dengan misalnya humas. Nah, sekarang kita simpan. Apakah ini bisa disimpan?
ternyata kode data bagian sudah ada. Nah, kode bagian yang 01 ini ternyata sudah ada, sudah dipakai oleh kepegawaian. Oleh karena itu ini harus kita ganti. Selama ini tidak kita ganti, ini tidak bisa disimpan. Jadi ini harus diganti ketika kita simpan. Nah, ini baru berhasil disimpan. Oke, seperti itu ya. Ini berarti tombol tambah, simpan, dan batal sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya yaitu tombol ubah, hapus, dan keluar. Nah, untuk ubah, hapus, dan keluar ya, kita misalnya tambahkan saja ini. Kita sudah sediakan tempat pencarian. Nah, kenapa ini kita sediakan pencarian? Dikarenakan tombol ubah dan hapus yang awalnya kita nonaktifkan ini hanya bisa aktif ketika data yang mau diubah atau data yang mau dihapus itu sudah ditemukan. Oleh karena itu, sebelum masuk rumus tombol ubah dan hapus, kita terlebih dahulu harus membuat rumus untuk tombol cari. Ya. Oke, kita mulai saja. Untuk tombol cari, kita tinggal double klik saja dari tombol ini, cari. Rumusnya adalah kita buat percabangan lagi. Jika, if not, nah, maksudnya jika bukan ya. Jika bukan komponen form yang ada pada data modul 2, kemudian komponen database yang itu yaitu ado data bagian titik loket. Nah, ini untuk pencarian ya. Pada field, nah misalnya kita pencariannya adalah kode bagian, itu yang kita cari. Misalnya pencariannya ini kan kita masukkan pada komponen edit 1.text. Edit 1 itu maksudnya adalah ini. Nah, ini ya. Jadi kan kata kunci pencarian kan kita masukkan di sini. Nah, jadi field inilah yang akan dicek. Apapun teks yang kita masukkan di sini itu yang akan diperiksa oleh tombol cari. Edit 1.text, koma, kemudian sama seperti tadi, low partial k, tutup kurung siku, kemudian tutup kurung ada 2, maka ini kan jika tidak ditemukan ya. Nah, jika tidak ditemukan, maka jalankan perintah yang ada dalam begin, yaitu tampilkan pesan. Pesannya adalah kode tidak ditemukan. Nah, ini misalnya datanya tidak ada. Kalau datanya tidak ada, berarti kita minta supaya ganti kata kuncinya, makanya kursornya kita fokuskan lagi kepada dpedit 1. Itu jika tidak ditemukan. Selain itu, nah ini ada else ya. Selain itu, jalankan perintah di dalam begin. Nah, kalau ketemu adalah, maka baru tombol ubah dan hapus tadi aktif. Tombol ubah tadi kan namanya adalah ini ya, button 4. Oke. Kalau ketemu berarti button 4 titik enable titik 2 sama dengan true. Sekaligus button hapus. Button hapus juga diaktifkan. Button hapus itu namanya adalah button 5. Ini adalah tombol hapus ya. Berikutnya kalau misalnya nggak jadi gitu ya, nggak jadi ngubah atau nggak jadi menghapus, berarti itu batal kan. Berarti tombol 3 itu juga aktif. Ini kalau mau ngubah makanya aktif ubah, kalau mau menghapus makanya tombol hapusnya aktif. Tapi kalau tidak ngubah dan tidak hapus berarti batal. Nah, berarti tombol batalnya juga harus diaktifkan. Jadi tombol 3, 4, 5 itu semuanya kita aktifkan. Kemudian yang tadinya tombol 1 button tambah ya, button tambah yang tadinya aktif kita matikan karena kita lagi proses mau mengubah atau menghapus data, makanya ini kita matikan. Kemudian ada satu lagi button yang tadi sedang aktif, yaitu button keluar ya.
button keluar juga kita matikan. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau memang ketemu, yang akan kita rubah itu kan DB editnya. Jadi yang kita aktifkan DB editnya. Yang boleh dirubah hanyalah DB edit 2. Ya, karena DB edit 1 itu adalah kode, sebaiknya kode tidak usah dirubah. Jadi DB edit 2 titik enable true. Oke, seperti itu. Ini langsung aktif. Coba ya kita jalankan. Ya, ini adalah keadaan awalnya. Ketika kita cari 09. 09 kan tidak ada ya, data kita baru ada 01 dan 02. Ketika kita cari, kode tidak ditemukan. Kursornya kembali lagi ke sini. Tapi kalau kita masukkan 02, cari, nah, datanya ketemu, langsung tampil, kemudian tombolnya hanya batal, ubah, dan hapus yang aktif. Kalau kita mau mengubah, kita ubah dulu data ini, baru kita klik ubah. Kalau kita mau menghapus, tinggal klik tombol hapus. Kalau tidak dua-duanya, klik tombol batal. Maka dia kembali lagi ke keadaan awal. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi ini tombol cari sudah berhasil. Kalau tombol cari sudah berhasil, kita bisa mengubah dengan klik ubah atau menghapus dengan klik hapus. Tetapi rumus ini kan belum ada. Ya, jadi belum bisa dijalankan. Oke, ini jadi sudah berhasil. Kita akan lanjutkan ke tombol ubah dan hapus. Kita simpan terlebih dahulu karena sudah jalan. Sekarang kita lanjutkan dengan tombol ubah. Oke. Rumus ubah ya, sebenarnya rumus ubah itu adalah edit ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita bukan mengubah data. Tombol ini diklik ketika proses menyimpan data hasil dari perubahan. Jadi prosedurnya adalah setelah pencarian ditemukan, maka hasil pencarian tersebut kan langsung kita aktifkan nih, nama bagiannya. Itu bisa langsung diubah datanya, baru diklik tombol ubah. Bukannya kita klik ubah, klik tombol ubah lalu mengubah data, tapi sebaliknya. Kita ubah dulu datanya, baru diklik tombol ubah ya. Jadi fungsi dari ngeklik tombol ubah itu adalah menyimpan hasil perubahan yang dilakukan tadi. Jadi di dalam tombol ubah ini kita masukkan rumus simpan data. Oke, jadi rumusnya adalah data modul 2 titik ado data bagian titik post. Berikutnya tampil pesan. Pesannya adalah data sukses diubah karena dia menyimpan hasil perubahan. Kalau selesai kita mengubah data, sudah berarti dia kembalikan lagi ke keadaan awal, yaitu on active sender ya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Misalnya kita mau merubah humas ini menjadi ke rumah tanggaan misalnya. Berarti kita cari 02, cari. Nah, ini kan langsung aktif ya humasnya ya. Kita ganti menjadi ke rumah tanggaan. Kita klik ubah. Data sukses diubah. Nah, akhirnya 02 itu berubah menjadi ke rumah tanggaan. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ini sudah berhasil. Selesai. Berarti kita lanjutkan yang berikutnya yaitu tombol hapus. Oke, ini kita simpan dulu. Berikutnya adalah tombol hapus. Nah, untuk tombol hapus ya, karena ini adalah sesuatu yang harus hati-hati ketika menghapus data. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan proses penghapusan data, kita yakinkan terlebih dahulu apakah benar user ingin menghapus data. Jadi di dalam tombol hapus ini, double klik saja pada tombol hapusnya, kita buat konfirmasi dahulu ya. Jadi kita tanyakan apakah yakin ingin menghapus data ini gitu. Dengan ada dua pilihan tombol, yes dengan no. Ketika orang memilih no, berarti dia tidak jadi menghapus.
Tapi ketika dia pilih yes, berarti dia sudah yakin ingin menghapus dan akhirnya datanya bisa terhapus. Oke, rumusnya yaitu jika tampil pesan application titik message box, tampil pesan, nah ini bebas apa yang mau kita tampilkan. Misalnya kita tampilkan pesan yakin menghapus data ini, ya gitu ya. Itu pertanyaannya, itu bebas ya, Anda mau kalimatnya seperti apa. Berikutnya ini adalah sebuah pesan konfirmasi, koma lagi. Kita berikan dua pilihan jawaban, yaitu yes dan no. MB yes no ya. Tutup kurung sama dengan ID yes. Nah, ini maksudnya adalah jika tampil pesan yakin hapus data ini, kemudian ada dua tombol yang muncul yes dengan no. Ketika kita memilih yes, maka apa yang terjadi ketika memilih yes? Jalankan perintah yang ada di dalam begin. Di dalam begin ini kita masukkan perintah untuk menghapus data. Nama komponen formnya tadi kan adalah data modul 2. Nama komponen adonya adalah ado data bagian titik hapus. Hapus itu delete. Oke, seperti itu. Kemudian setelah menghapus kita pengen kembali lagi ke keadaan awal, yaitu on active sender. Oke, seperti itu. Kalau seandainya memilih no, nggak usah bilang, maksudnya kita nggak perlu lagi buat pilihan no, cukup saja kita buat pilihan yes. Karena ketika orang memilih no berarti tidak ada yang terjadi. Coba kita jalankan. 01 cari hapus. Nah, pilih no. Berarti dia kan tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak jadi menghapus batal. Kalau mau menghapus hapus. No, tidak jadi menghapus. Kalau yes, datanya hilang. Ya. Oke, seperti ini. Ini sudah berhasil. Tinggal yang terakhir yaitu tombol keluar. Kalau tombol keluar, karena ini adalah keluar dari form, bukan keluar dari program, jadi kita cukup pakai rumus close. Tapi kalau keluar dari program, itu dari menu utama berarti ya. Nah, kalau keluar dari program berarti keluar dari menu utama ini. Dia keluar dari program, rumusnya adalah ini, application titik terminate. Jadi berbeda ya, keluar dari program dengan keluar dari form 1 aja itu beda. Oke, coba kita jalankan sekarang. Ini semua rumus sudah dimasukkan. Kita tambah data. Oh ya, kursornya harusnya ke sini ya, otomatis ya. Nanti kita tambahkan. Ini tadi misalnya humas. Batal. Ya udah nggak jadi berarti. Tapi kalau kita jadi, simpan. Data sukses disimpan, maka dia akan bertambah. Kalau untuk pencarian, bisa mengubah data. Nah, ini kalau kita tidak mengisi, kita tidak melakukan perubahan tapi ngeklik ubah. Seharusnya lakukan perubahan dulu baru klik ubah. Itu maksudnya ya. Kalau kita tidak jadi ngubah dan juga tidak menghapus, maka batal. Atau selesai kita keluar. Ketika keluar kita langsung ke sini, keluar dari sini dia kembali ke rancangan atau sudah menutup program. Oke, sudah berhasil semua ini ya. Jadi ini semua untuk form data bagian ini sudah berhasil. Semuanya oke. Oh ya, tadi tombol fokusnya yang belum ya. Oke, kita masukkan dulu. Pada form 2, tombol tambah harusnya fokus ke sini ya ketika klik tambah. Jadi ini tambahkan rumusnya dbedit 1 titik set fokus. Oke, coba kita jalankan. Ketika diklik tombol tambah, kursornya otomatis pada dbedit 1. Ya, sudah ya. Ini sudah berhasil. Ini bisa diisi data.
Oke, seperti itu untuk video kali ini sudah berhasil membuat sebuah form data bagian. Untuk form-form lain ini caranya sama, cuman nanti diganti saja nama tabel yang dipilih. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.